Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Syukur kita panjatkan pada Tuhan di mana kita dapat kembali mendengarkan firman melalui renungan hari ini. Harapan dan doa kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia senantiasa. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini dan gunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin agar apa yang kita kerjakan menyukakan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali menghiasi iman percaya kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua sehingga apa yang disampaikan melalui renungan hari ini sungguh memberikan kekuatan iman percaya kami di dalam Engkau. Sehingga iman yang kami miliki menjadi iman yang kuat, kokoh, bahkan kami mampu menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jangan sia-siakan. Terdapat dalam kitab Amsal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tuhan menetapkan waktu mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya untuk memberikan kesempatan kepada kita agar ciptaannya dapat memperbaiki kualitas hidup sehingga semakin berkenan kepada Tuhan. Bila sampai saat ini kita masih diberi waktu untuk hidup, berarti kita masih diberi kesempatan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang terus semakin baik dan semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi saat Tuhan memberikan waktu, seharusnya kita gunakan sebagai kesempatan dan jangan sia-siakan. Mengapa orang kerap menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata? Mengapa banyak orang kehilangan dan menyia-nyiakan kesempatan? Karena banyak orang lebih memikirkan kenyamanan dan keamanan hidupnya dibanding kesempatan yang akan diraihnya. Kenyamanan seringkali membawa seseorang takut untuk melangkah dan bertindak. Ketakutan dalam mengambil kesempatan karena yang dirasakan dan dialami sekarang sudah nyaman dan aman. Sementara kesempatan yang akan diraih kemudian hari masih belum pasti. Berapa banyak orang yang berpikir demikian? Apabila sudah berpikir seperti ini, maka mereka akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dalam Alkitab, orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan telah berikan adalah Saul. Saul mempunyai keberuntungan yang luar biasa. Ia disuruh oleh ayahnya untuk mencari keledai-keledai betinanya yang hilang. Sudah begitu jauh Saul mencari bersama dengan bujangnya, keledai-keledai tersebut masih belum ditemukan. Sesampainya di kota Zub, Saul mengajak bujangnya untuk pulang karena takut ayahnya memikirkan mereka. Tetapi bujangnya mengatakan bahwa di kota ini ada seorang abdi Allah. Lalu pergilah mereka menemui abdi Allah dan setelah berjumpa dengan abdi Allah yaitu Samuel menyampaikan berita dan mengatakan kepada mereka, dalam waktu 3 hari lagi keledai-keledai tersebut akan kembali. Nabi Samuel menahan Saul dan memerintahkan kepada bujangnya untuk mendahului pulang karena Samuel ingin mengurapi Saul menjadi raja. Tercatat dalam 1 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan pasal 10 ayat 1. Bukankah ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa yang diterima oleh Saul? Namun sayangnya Saul tidak menggunakan kesempatan yang terbentang luas di depannya itu untuk tunduk dan melakukan perintah serta kehendak Tuhan. Saul berulang kali melakukan pelanggaran. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13, kita mulai melihat tanda-tanda kejatuhannya. Betapa takutnya Saul kehilangan jabatan ketika ia mulai melihat rakyatnya kocar-kacir ketakutan terhadap bangsa Filistin. Ia diminta hanya untuk menunggu 7 hari hingga Samuel hadir di sana. Tetapi ia tidak sabar. Ketakutan menguasai dirinya dan ia pun kehilangan kepercayaan terhadap janji Tuhan. Maka jatuhlah Saul ke dalam dosa menduakan Tuhan. Ia mempersembahkan korban bakaran untuk meminta petunjuk arwah. Tercatat dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai dengan 12. Bila kita melihat hidup awalnya Saul begitu gemilang, tetapi berakhir dengan tragis. Karena Saul tidak mempergunakan kesempatan yang ada untuk melakukan kehendak Tuhan.
Dan Tuhan telah menegur melalui Nabi Samuel untuk berjalan sesuai rencana Tuhan. Tetapi Saul menyia-nyiakan. Betapa menyedihkan. Bahkan Tuhan sampai menyatakan penyesalannya telah memilih Saul. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Tercatat dalam 1 Samuel 15 ayat 11. Oleh karena itulah, selama kita masih memiliki kesempatan, seharusnya kita tidak membuang-buang waktu, tetapi mari kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah. Sehubungan dengan menyia-nyiakan kesempatan, hal ini pernah dialami oleh perusahaan Western Union. Western Union adalah perusahaan yang memegang hak monopoli telegram, alat komunikasi tercanggih saat itu. Otomatis Western Union pun segera menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia. Waktu itu William Orton, direktur dari perusahaan Western Union, ditawari oleh Greene Hubert alat komunikasi baru yang ia danai, dan William Orton menolak untuk membeli karena menganggap barang tersebut terlalu mahal untuk sebuah alat mainan. Ternyata alat seperti mainan yang ditolak oleh William Orton adalah alat komunikasi untuk pesawat telepon yang sangat berhubungan erat dengan usaha yang dimilikinya. Western Union dan William Orton sudah melepaskan kesempatan memperoleh hak paten atau benda yang sampai kini menjadi alat komunikasi paling vital. Mengapa orang kerap kali menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata? Berbeda dengan pendiri Google, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, yang membangun mesin pencari pertama bernama Backrub. Untuk membangun impiannya, mereka memanfaatkan server di Stanford University. Sekarang mereka menjadi deretan orang-orang terkaya dunia karena tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mari bawa diri kita untuk terus melekat dalam Tuhan dan jangan sia-siakan waktu dan gunakan setiap kesempatan yang ada. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau telah mengingatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami untuk kami menggunakan waktu sebaik mungkin dan tidak membuang kesempatan yang ada. Bahkan seringkali kami telah menyia-nyiakan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan rencanakan. Pimpin kami supaya kami menggunakan sebaik mungkin, dan biarlah rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga seluruh kehidupan kami dan keluarga mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.